Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur di siang hari ini kita bisa hadir kembali di dalam majelis ilmu, dan pada kesempatan hari ini masih pembahasan kita adalah seputar fikih muamalah. Tentu kita berharap ini menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan sebagai bekal kita dalam menjalankan tugas dan amanah yang ada di DTM atau Koperasi Syariah ini. Baiklah, mari kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan membahas seputar hukum akad franchise. Ada yang menjalankan atau mungkin pernah menjadi pelaku franchise di sini? Cincau ya. Sekarang buahnya ini ada makanan, ada minuman yang dilakukan akad kerjasama itu dengan menggunakan akad franchise. Jadi kita akan membahas tentang hukum franchise ini dari skema akad yang biasa dijalankan, dan kira-kira nanti kalau kita tarik hukumnya, apa hukumnya franchise. Yang pertama kita memahami dulu bahwa hakikat franchise ini di mana dengan membayar sejumlah uang kita bisa menjalankan bisnis. Jadi misalnya ada di antara kita yang punya modal misalnya 10 juta, dan ini awal menjalankan bisnis. Tentu bagi yang belum pernah punya pengalaman bisnis, terjun ke dalam dunia bisnis, ini tentu butuh kehati-hatian. Misalnya berkaitan dengan produk ya. Kalau misalnya dengan modal 10 juta itu membuat produk baru, nama baru, merek baru, semuanya serba baru. Nah, ini belum tentu juga di pasaran bisa laku dan bisa dapat untung dengan cepat. Misalnya jual olahan singkong ya, jual jadi apa kira-kira ya? Jual beli serawut gitu ya misalnya. Nah, ini kalau dijual begitu saja mungkin lama-lama kita akan mendapatkan untung. Modal 10 juta itu kira-kira dibuat serawut itu bisa berapa banyak itu modalnya. Jadi orang nggak kenal juga produk yang kita miliki. Nah, hakikatnya franchise itu adalah dengan modal yang kita miliki, kita membeli produk orang lain atau merek dagang orang lain, kita beli produknya, kemudian kita menjual barang dengan menggunakan produk tersebut. Tapi nanti konsekuensinya produk itu bukan serta-merta menjadi milik kita. Suatu saat sesuai dengan perjanjiannya produk itu kita kembalikan kepada pemilik produk. Nah, hakikatnya adalah seperti itu. Maka franchise itu adalah cara singkat ya, kita mendapatkan untung yang besar dengan menggunakan nama merek dagang orang lain, produk dagang orang lain yang kita kemudian jual di pasaran yang namanya sudah umum. Sehingga umumnya kita tidak usah mempromosikan lagi, tidak usah mengenalkan lagi. Orang sudah tahu banyak tentang hal itu. Apa yang contohnya sekarang yang banyak difranchise-kan ini? Indomaret ya, Alfamaret, itu kalau yang sifatnya besar. Kalau yang kecil-kecil? Tahu bulat itu franchise juga ya? Tahu bulat ya, di mana-mana ada itu sekarang. Kemudian makanan, minuman ya, minuman ini banyak
tersebar di masyarakat, di mana-mana orang sudah kenal. Ya, Alfamaret, Indomaret, ini kalau kita menyebut merek misalnya ya, orang sudah kenal semua. Tiba-tiba misalnya kita punya ruangan, kita punya tempat, kemudian kita beli branding itu, merek itu untuk kita jadikan tempat usaha menggunakan nama yang sama. Padahal itu milik orang lain gitu ya. Nah ini berarti kita dengan branding yang sudah berada di masyarakat. Kemudian umumnya sudah memiliki standar yang baku. Misalnya tadi ya, masak atau mengolah cappuccino itu takaran-takarannya sudah distandarkan. Bahannya untuk membuat 1 cup cappuccino itu dengan sekian gula, sekian air itu sudah terstandar semua. Kenapa demikian? Supaya rasanya sama dimanapun kita beli, mau di Tuban, mau di Palang, mau dimanapun, kalau kita beli dengan merek tersebut itu rasanya sudah sama. Sehingga ada standar baku yang ditetapkan oleh perusahaan. Termasuk nanti pelayannya atau orang yang membuatnya itu juga dilatih khusus, nggak sembarangan gitu ya. Nah makanya ada pelatihannya, dilatih ya, di training dulu sampai semuanya dipahami, mengerti dari setiap tahapan-tahapan pembuatan dan SOP-nya. Kemudian dari pihak franchise itu memberikan syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan ini yang nanti bagian dari akadnya yang akan kita diskusikan apa hukumnya franchise itu. Baik ya, ini kurang lebihnya agar franchise itu ya kesimpulannya singkatnya adalah kita punya modal. Intinya kita nggak ingin modal kita ini sia-sia, sekali jalan dagang sudah dapat untung, produk yang kita jual juga sudah diketahui oleh banyak masyarakat, oleh khalayak umum, sehingga kita nggak usah promosi lagi, nggak usah banyak mengeluarkan dana untuk marketing lagi dan seterusnya. Nah itu hakikat franchise. Kemudian di dalam akad franchise itu ada hal-hal berikut ini. Yang pertama ada pelakunya, orang yang menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah pemilik brand, pemilik merek, pemilik branding, pemilik nama produk. Ini disebut biasanya dengan istilah franchisor. Aktivitas akadnya namanya franchise. Orang pemilik branding ini namanya franchisor. Kemudian orang yang membeli franchise, orang yang membeli merek dagang, membeli produk dagang tadi namanya franchise. Ada orang namanya franchise? Kemarin di depan katanya ada yang namanya franchise. Berarti ini pembeli merek dalam jual beli franchise. Jadi akhirnya ada penjual yaitu pemilik merek dagang tadi. Yang kedua adalah pembeli franchise. Ada pembeli, ada penjual. Kemudian di dalam franchise itu ada objek akadnya. Ada objek akadnya. Apa yang ditransaksikan? Yang pertama adalah branding, merek dagang. Istilahnya apa? Yang lain? Branding, merek dagang. Apalagi? Nama produk. Ya, dan seterusnya lain. Dari semua jenis, apakah itu jasa, apakah itu makanan, minuman, ini brandingnya ini yang kemudian ditransaksikan, dijadikan objek dalam jual beli atau akad franchise itu. Tentu branding ini tidak sembarangan karena memang sudah diketahui oleh masyarakat banyak. Sudah siapapun tahu, oh ini loh mereknya dan standarnya rasanya seperti ini, itu sudah tahu. Dulu kayak misalnya di awal-awal sempat booming ya, ada yang kita kenal dengan singkong keju. Masih ada sampai sekarang? Dulu saya pernah tanya itu ya. Jadi singkong keju itu dulu masih awal-awalnya itu sampai sehari itu bisa berapa ton singkong gitu untuk mendrop ke semua wilayah. Dan itu sempat ya booming dulu singkong keju ya, sampai ada gerobaknya, ada outletnya singkong keju itu di mana-mana. Maka hakikatnya adalah singkong keju itu menjadi brandingnya yang dibeli. Meskipun kita punya singkong sendiri, punya keju sendiri, tapi kalau dia memiliki singkong keju bisa jadi rasanya sudah beda. Karena memang tadi selain branding, yang kedua yang dijual adalah sistem. Jadi standar.
dari produk itu. Rasanya supaya sama berarti ukurannya seperti apa, supaya nanti takarannya sama seperti apa, itu ada sistemnya, ada SOP-nya. Sehingga SOP ini butuh dikelola dengan profesional, dengan orang yang sudah memahami, sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Jadi hakikatnya ketika pemilik branding itu melatih, memberikan pelatihan kepada pegawai yang membeli tadi, ini hakikatnya adalah ada objek akad yang kedua, yaitu sistem. Jadi tidak hanya brandingnya, tapi sistemnya juga ditransaksikan di dalam akad franchise. Kemudian yang ketiga, juga ada akad jual belinya dengan cara apa? Bahan baku. Jadi umumnya yang nanti dijadikan objek yang lain adalah bahan bakunya. Misalnya tadi ya singkong keju. Dari mana ngambil singkongnya? Ya dari pemilik franchise tadi atau pemilik branding tadi. Maka orang yang mau franchise dia membeli barang dari orang yang pemilik franchise. Pernah juga dulu beredar ya tahu kripsi, jamur kripsi dan seterusnya. Itu kira-kira bahannya ngambil dari mana? Ya dari pemilik branding tadi. Atau biasanya misalnya modal 5 juta gitu ya, itu dapat gerobak, terus dapat apa lagi biasanya? Dapat bahan, kemudian dapat peralatan kayak pancinya, kayak nanti dapat minyak gorengnya sekian ya, dapat apa lagi? Dapat supilnya dan seterusnya kan gitu. Nah mungkin itu bisa bertahan lama, tapi bahannya kan habis. Dari mana dia beli? Ya dari pemilik branding tadi. Maka hakikatnya selain branding, sistem juga nanti ada bahan bakunya. Meskipun juga ada sebagian franchisor itu yang setelah misalnya jual beli pertama atau jarak berapa bulan, selebihnya kemudian dia dibebaskan untuk membeli bahan dari yang lain atau dia punya sendiri, dipersilakan. Yang jelas ukuran-ukurannya masih harus sama. Nah sehingga ini yang dijadikan objek akadnya ya, ada branding, sistem, dan bahan baku. Nah, di dalam akad franchise itu ada objek utama, yaitu branding tadi, kemudian ada objek pengikutnya. Ini sistem, bahan ini objek pengikut yang mengikuti dari branding. Nah, sekarang kalau kita lihat akadnya, yang dari akad ini nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan hukum. Yang pertama, hakikat dari franchise itu akadnya ada akad ijarah, akad sewa menyewa. Kira-kira akad sewa menyewa dalam akad franchise itu ada di mana? Menyewa brandingnya. Kenapa kalau kita katakan meskipun tadi umumnya dikenal dengan istilah membeli produk atau membeli branding, hakikatnya ini bukan akad jual beli. Karena pada hakikatnya branding yang tadi kita sudah beli itu, suatu saat kita misalnya tutup nggak jualan lagi, apakah branding itu tetap milik kita? Enggak, tapi dikembalikan lagi, tetap itu milik orang yang punya branding awal. Misalnya gini ya, misalnya Indomaret gitu ya, kita buka Indomaret, kemudian tutup Indomaret kita mungkin karena bangkrut atau apa. Apakah Indomaret yang kita miliki tadi tetap milik kita atau kembali kepemilikannya? Nama itu kepada pemilik branding, kembali kepada perusahaan yang punya branding tadi. Maka hakikatnya ketika kita membeli sejumlah uang, memberikan jumlah uang untuk membuka usaha franchise itu, akad pertamanya adalah kita sewa branding. Sewa branding, misalnya sewa sistem tadi ya, sewa branding itu 5 juta untuk 5 tahun, misalnya gitu. Maka akhirnya kita membeli sejumlah membeli merek dagang tadi dengan akad sewa, kita sewa selama 5 tahun dengan pembayaran 5 juta misalnya ya. Maka ini akhirnya adalah kita menyewa, yang kita sewa dengan branding. Apakah selesai di situ? Tidak, karena nanti umumnya ada akad yang kedua, ada akad musyarakahnya, ada akad bagi hasilnya, di mana setiap bulan ketika pembeli atau franchise tadi, pembeli merek dagang tadi, dia dapat
persen dan seterusnya ya. Ini biasanya masing-masing punya kebijakan. Jadi selain tadi kita membeli di awal berupa akad sewa branding, nanti setiap bulannya biasanya juga ada bagi hasilnya. Ada bagi hasilnya atau yang dikenal dengan royalti. Dan biasanya diambilkan dari omset kotor, keuntungan kotor, pendapatan kotor setiap bulan. Jadi misalnya jual tahu, jual jamur kripsi tadi misalnya ya, atau yang lain lah gitu. Umumnya pendapatan kotor setiap bulan itu langsung dipotong royalti 5%. Nah, sehingga di sini ada muncul akad yang kedua, akad bagi hasil atau akad musyarakah. Yang ketiga, terjadi juga akad jual beli. Di manakah terjadi akad jual belinya? Bahan ya. Karena tadi misalnya habis dalam 1 bulan mesti butuh singkong, butuh tahu jamur, butuh yang lain. Maka kan beli lagi kita di situ. Yang namanya jual beli, kira-kira franchise dapat untung atau tidak? Dapat untung. Dapat untung juga dari transaksi akad jual belinya. Maka dalam akad franchise ini ada 3 akad ini. Akad ijarah, akad sewa menyewa, akad bagi hasil, kemudian ada akad royalti atau royalti dari omset kotor yang didapatkan setiap bulan, dan ada akad jual beli bahan. Dari 3 akad ini, dari akad franchise ini yang ternyata ada 3 akad ini, ya, maka nanti bisa kita tarik hukum, kesimpulan hukumnya apa hukum franchise. Dari sini saja kira-kira boleh atau tidak? Ya, dari sini saja kira-kira boleh atau tidak? Ini ada 3 akad ya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan 2 akad dalam 1 transaksi. Ini bukan hanya 2, ada 3 akad. Dari sini para ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang membolehkan franchise. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang membolehkan franchise. Jadi franchise itu dia masalah boleh-boleh saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un. Yang menjadi pengikut hanya mengikuti. Yang menjadi pengikut hanya mengikuti. Maknanya apa? Kaidah ini at-tabi'u tabi'un ini tadi 3 akad ini hakikatnya ada akad utama, ada akad pendukung. Kira-kira dari 3 akad yang dalam franchise ini, akad utamanya yang mana? Ijarah. Akad utamanya adalah sewa menyewa branding. Ini akad utamanya. Sedangkan akad kedua dan akad ketiga ini hanya sebagai pengikut dari akad yang pertama. Karena akad sewa menyewa branding tadi itu harus sama rasanya, harus sama ukurannya, harus sama produk yang dikeluarkannya, mutunya juga harus sama. Maka mengharuskan akad itu ada bagi hasilnya karena ada pembinaan pegawainya misalnya. Karena ada sistem yang harus ditrainingkan sehingga itu menjadikan nanti pembayarannya melalui bagi hasil dan seterusnya. Jadi akad kedua dan akad ketiga ini hakikatnya adalah mengikuti akad yang pertama, karena yang utama itu adalah akadnya sewa menyewa. Nah, karena sewa menyewa ini hakikatnya adalah supaya brandingnya tetap terjaga, maka berdampak pada adanya sistem yang harus dijalankan, SOP yang harus dijalankan, dan untuk menjalankan sistem dan SOP itu dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan pendampingan, yang dari itu butuh biaya diambil dari adanya bagi hasil setiap bulan. Ini dalil yang pertama yang mengatakan boleh karena hakikatnya ini hanya 1 akad, yaitu akad ijarah, akad sewa branding tadi. Setuju kira-kira dengan pendapat ini? Setuju ya? Kenapa setuju? Karena umumnya banyak juga ya
membolehkan dengan dalil at-tabi'u tabi'un. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa tidak dibolehkan bertransaksi dengan cara franchise? Alasannya sangat sederhana, karena ada unsur gharornya. Selain ada unsur gharor, akad ini adalah akad yang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Bahkan bukan hanya dua akad, tapi sampai 3 akad. Ijarah, kemudian musyarakah, bagi hasil, dan akad jual. Dan secara nampaknya ini 3 akad ini berdiri sendiri. Akad sewa menyewanya juga tetap berjalan. Artinya tadi ada batasan 5 tahun dengan harga 5 juta misalnya. Berarti kan ada akad sendiri. Kemudian akad bagi hasilnya ini juga berjalan, setiap bulan berjalan dengan adanya royalti tadi. Sehingga ada bagi hasilnya juga. Jadi seolah-olah dia sudah mendapatkan untung dari jasa sewanya, tapi dia juga masih meminta keuntungan dari royalti penjualan setiap bulan. Maka ini nggak boleh, berarti dapat double untung dia. Belum lagi nanti dia dapat keuntungan dari penjual barang, dari bahan baku yang dibutuhkan oleh pembeli merek dagang tadi. Yang seharusnya barang ini bisa dibeli umum, tapi gara-gara dia punya akad franchise tadi, misalnya singkong itu kan boleh dibeli di mana-mana. Tapi karena terikat dengan akad pertama, maka belinya harus di orang yang sama. Nah, ini yang menjadikan ini bukan lagi akad yang satu, tapi akad 3 akad ini berdiri sendiri, yang itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi melarang, nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang 2 akad dalam satu transaksi. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma. Misalnya Nabi mengatakan, barang siapa yang bertransaksi dengan 2 akad, maka dia hanya mengambil harga yang paling murah. Artinya nggak boleh memasang 2 harga. Jadi pendapat yang kedua ini tidak membolehkan dengan alasan tadi. Ini jelas-jelas kok, bukan hanya 2 akad tapi 3 akad bahkan lebih. Nah, sehingga pendapat yang kedua tidak membolehkan karena memang ini adanya 2 akad. Kemudian hal ini dibantah lagi oleh pendapat yang pertama yang membolehkan. Bagaimana bantahnya? Pada hakikatnya memang betul Nabi melarang jual beli 2 harga dalam satu akad atau 2 harga dalam jual beli. Nabi melarang itu. Tapi penjelasannya, maknanya adalah, dan ini termasuk pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili, adalah ketika akad yang pertama berdampak pada akad yang kedua, ini dilarang. Tapi kalau akad pertama kemudian muncul akad kedua, di mana akad kedua ini tidak terpengaruh oleh akad yang pertama, maka akadnya dibolehkan. Maka pendapat yang membolehkan itu karena akadnya ini satu akad, kemudian ada muncul akad yang kedua dan ketiga tadi, ini hakikatnya tidak bertentangan dengan akad yang pertama, maka hukumnya boleh. Nah, ini dibantah lagi dengan bantahan seperti itu, ya. Bagaimana yang tidak dibolehkan? Akad pertama berdampak pada akad kedua yang tidak dibolehkan. Misalnya akad utang piutang. Saya pinjami modal, saya pinjami bahan baku, saya pinjami yang dibutuhkan, ya. Nah, kemudian yang jualan ini dari produknya harus menjual produknya kepada saya yang meminjami. Berarti kan akad pinjam meminjam mensyaratkan jual beli dengan orang yang meminjami. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena akad yang pertama berdampak kepada akad yang kedua. Akad yang pertama punya konsekuensi pada akad yang kedua, dan ini nggak boleh.
pinjami, sudah silakan, mau ambil saja, mau ambil solar silakan, mau ambil beras untuk dibawa ke laut silakan, gitu ya. Tapi nanti kalau dapat ikan itu wajib dijual ke saya. Berarti kan hutang piutang berdampak pada akad yang kedua, yaitu akad jual beli. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena akad kedua menjadi konsekuensi dari akad yang kayak misalnya ada orang misalnya kaya raya ya, kaya raya. Orang ini kaya raya. Kemudian ada orang laki-laki yang mau pinjam modal. Pak, saya mau pinjam modal, Pak, untuk dagang, untuk usaha. Terus bapak ini mengatakan, saya akan pinjami engkau modal dengan catatan nikahi anak saya. Boleh atau tidak? Boleh. Ada orang punya modal kaya raya, terus ada pemuda gitu ya, orang laki-laki, Pak, saya mau usaha ini, mau buka usaha, mau buka toko, saya mau pinjam uang. Kemudian bapak ini mengatakan, kamu akan saya pinjam uang dengan catatan kamu nikahi anak saya. Boleh atau tidak? Mana sudah jadinya? Boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akad yang pertama berdampak pada akad yang kedua. Akad yang pertama berupa hutang piutang. Kemudian yang kedua adalah akad nikah ya. Dan akad nikah itu ada yang kemudian menyamakan seperti kayak jual beli. Kan sebenarnya kalau ada orang laki-laki nikah itu kan sama kayak membeli yang perempuan itu kan. Dengan apa dibelinya? Dengan mahar. Maka ada yang mengaitkan seperti jual beli. Makanya kan kalau ada orang laki-laki yang sudah melamar seorang gadis, seorang perempuan, selama itu masih ada ikatan lamaran, kan nggak boleh kan orang lain masuk melamar. Kan nggak boleh. Sama kan dalam jual beli kan gitu. Ketika barang itu sudah kita transaksikan dengan orang yang pemilik barang, maka tidak boleh ada orang yang lain yang coba-coba nawar, karena dia masih terikat akad dengan pembeli yang pertama. Maka pembeli yang kedua kan nggak boleh masuk untuk membeli barang. Sama kan dengan akad nikah kan juga gitu ya. Kalau ada wanita yang sudah dilamar, tidak boleh ada orang lain yang mau melamar. Jangan sampai yang laki-laki yang itu, jangan nanti saya lebih diminati daripada pelamar yang pertama. Ini kan nggak boleh. Ya kan gitu ya. Meskipun nanti dalam akad nikah itu misalnya gini, kalau misalnya ada pengantin laki-laki nggak bisa hadir waktu akad nikah, bolehkah dia digantikan dengan orang lain? Boleh. Jadi waktu akad nikah bapaknya sudah siap, walinya sudah siap, saksinya sudah siap, ternyata pengantinnya belum hadir. Padahal naibnya ini mau nikahkan di tempat lain misalnya ya. Pengantinnya belum hadir. Bolehkah pengantin laki-laki digantikan sementara oleh oleh laki-laki yang lain? Boleh atau tidak? Kenapa? Ya, jawabannya boleh. Boleh. Jadi menggantikan akad nikah bagi laki-laki itu hukumnya boleh. Jadi misalnya ketika diijab kabul sama walinya, dia mengatakan qabil tu nikah, namanya adalah dia mewakili temannya tadi. Ya, itu boleh. Tapi tidak boleh kemudian dia niatkan untuk dirinya sendiri. Ya, siapa tahu nanti saya lebih dicintai daripada yang pengantin aslinya. Gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau hanya mewakili boleh. Gitu ya. Kalau perempuan diwakili atau tidak? Ya enggak ya, karena ya laki-lakinya ya boleh diwakili. Nah, jadi kalau akad pertama atau akad yang kedua menjadi dampak dari akad yang pertama ini enggak boleh. Tapi dalam akad franchise ini hakikatnya karena satu akad, maka akad yang kedua dan akad yang ketiga ini dibolehkan karena akadnya masih satu akad. Ini pendapat bagi yang membolehkan. Nah, bagi yang tidak membolehkan masih berpendapat bahwa ini bukan satu akad, tapi memang kenyataannya sewa menyewa berdiri sendiri. Bagi hasil berdiri sendiri,
Itu kenyataannya setiap bulan masih ada royalti yang dibagikan. Jual belinya juga kadang-kadang masih jalan, meskipun kadang-kadang juga ada yang sudah membebaskan, terserah mau ambil bahan dari mana, mau beli sendiri, mau bikin sendiri, beli dari orang lain, terserah. Kan ada juga seperti itu. Nah, kemudian bagi yang tidak membolehkan franchise itu memberikan alternatif cara akadnya. Akad yang kemudian bisa dilakukan adalah akad musyarakah. Jadi supaya franchise itu boleh, akadnya pakai akad musyarakah saja. Akad kongsi dagang, akad punya modal bareng kemudian dijalankan bersama-sama. Misalnya tadi ada 2 orang, gitu ya, ada 2 orang. Taruhlah kalau ini kita pakai akad franchise, ini pemilik barang dan pemilik branding, kemudian yang ini pembeli branding. Kalau dalam akad franchise kan 3 akad tadi berdampak pada yang pertama akad sewa, disewakan setiap 5 tahun misalnya ya. Kemudian setiap bulannya nanti ada bagi hasil kan gitu. Nah, bagi yang berpendapat tidak boleh franchise ini, hukumnya tidak boleh ini, maka memberikan satu solusi, sudah boleh saja akad franchise, tapi akadnya adalah akad musyarakah. Pemilik merek dagang ini modalnya berupa merek dagangnya. Kemudian bagi pelaku bisnis modalnya ya tadi dia kan punya tempat, dia punya modal juga, nggak mungkin murni dari branding itu, dia punya modal juga. Misalnya untuk tambahan marketing, tambahan promosi, seharusnya dia mengeluarkan modal. Maka akhirnya solusi dari pihak yang tidak membolehkan franchise adalah akadnya pakai satu akad saja, yaitu akad musyarakah. Di mana tadi ya, misalnya pemilik modal berupa branding ini kira-kira dihitung saja, diperkirakan saja modal branding ini kalau kita sertakan dalam modal musyarakah itu menempati berapa persen dari modal. Misalnya tadi ya, contoh sederhana ya, bisnis jamur kripsi tadi. Merek jamur kripsi itu kira-kira kalau dijual, karena ini kan terkait dengan hak cipta ya. Apa istilahnya? Kalau istilah lainnya itu kekayaan intelektual dan seterusnya kan. Apa hukumnya untuk menjual hak cipta itu? Hukumnya boleh, karena ini termasuk kepemilikan kan, hak cipta itu. Gak boleh kan kita menjual sembarangan kalau itu bukan hak cipta kita. Maka hendaknya menjual hak cipta itu boleh. Hak cipta inilah yang kemudian dijadikan modal, dipresentasikan sesuai dengan besarannya. Misalnya ternyata ya kedua belah pihak ini menjalankan usaha jamur kripsi tadi, branding jamur kripsinya dihargai dengan misalnya 30 juta misalnya. Kemudian ini juga punya modal yang lain dari tempat, bahan-bahan dan seterusnya sampai di angka 70 juta. Jadi modal yang kemudian dikumpulkan sejumlah 100 juta. Maka komposisi modalnya 30% bagi perusahaan pemilik branding, 70%-nya bagi pelaku usaha. Inilah yang kemudian nanti dikerjasamakan ya. Kemudian disepakati setiap bulannya keuntungannya tentu ada bagi hasil. Misalnya kesepakatannya karena yang menjalankan ini lebih banyak ya, misalnya kemudian ini keuntungannya 70%, ini 30%, atau misalnya 60%, 40%. Maka setiap bulan mendapatkan bagi hasil dengan akad musyarakah. Setiap bulannya mendapatkan bagi hasil dengan akad musyarakah. Jadi branding tadi dianggap sebagai penyertaan modal di dalam akad musyarakah. Dan ini hukumnya boleh. Ini solusi yang pertama ya. Sehingga kalau dapat bagi hasil, insya Allah ini halal dan dibolehkan. Kemudian akad yang kedua sebagai solusi adalah akad ijarah. Jadi branding yang dimiliki oleh perusahaan tadi ini yang disewa
menyewa merek dagang, merek logo dan seterusnya tadi. Nah, ketika uang 10 juta ini atau 20 juta tadi misalnya sudah dibayar, ya sudah, ini keuntungan bagi pemilik branding berupa akad sewa tadi. Tiap bulannya bagaimana? Ya sudah nggak dapat lagi karena akadnya adalah akad sewa. Jadi keuntungannya dari sewa tadi. Sama kayak misalnya ada orang yang punya kontrakan, punya rumah yang dikontrakkan. Misalnya satu rumah dikontrakkan selama 5 tahun dengan harga 10 juta. Ya sudah, bagi pemilik rumah berarti dia dapat keuntungan 10 juta tadi. Apakah tiap bulan dia masih narik lagi ke orang yang kontrak di rumahnya? Enggak, karena sudah mendapatkan ya biaya sewa sebanyak 10 juta untuk 5 tahun tadi. Nah, ini berarti akadnya adalah akad ijarah, yang disewa adalah brandingnya. Sehingga dengan dua alternatif ini maka tetap menjadi satu akad dan masing-masing sudah mendapatkan keuntungan dari yang diakadkan. Kira-kira dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Pendapat yang membolehkan atau tidak membolehkan? Kalau kita lihat bahwa tentu kalau kita di Indonesia sendiri, pendapat yang tidak membolehkan jauh lebih banyak ketimbang yang membolehkan. Maka idealnya ketika kita berakad dengan cara franchise itu ya salah satu di antara dua akad ini saja yang dipakai. Boleh-boleh saja modalnya itu berupa branding tadi, boleh, tidak masalah, karena itu bagian dari hak kekayaan seseorang, hak kekayaan intelektual dari produk dagang, produk bisnis dan seterusnya. Maka boleh, itu yang kemudian ditransaksikan, baik dengan cara musyarakah maupun dengan cara ijarah. Sehingga di sini kesimpulannya adalah kita ambil pendapat yang lebih kuat. Yang pertama adalah boleh kita menjalankan franchise dengan catatan hanya mengambil satu akad. Di antara akad yang boleh kita lakukan adalah akad musyarakah, yang kedua adalah akad ijarah. Kalau pakai akad jual beli tidak bisa. Kalau pakai akad jual beli ini yang agak sulit. Umumnya karena memang merek dagang, merek tadi itu kan menjadi hak paten seseorang, yang itu kalau diduplikat sama orang lain umumnya juga ini nggak terima. Dan biasanya yang punya modal, yang punya merek tadi tidak menginginkan itu dimiliki oleh orang lain secara kepemilikan. Umumnya ya, misalnya Indomaret gitu ya, yang besar-besar ini kan nggak mungkin dibeli merek namanya tadi oleh perseorangan, kecuali kalau misalnya perusahaan ini yang kemudian dibeli oleh orang lain. Tapi kalau yang menyewa kecil-kecil tadi, ini sebenarnya kan hanya menjalankan di lapangan saja. Tapi nama Indomaretnya tadi itu kan nggak bisa serta-merta dibeli oleh perorangan yang sifatnya kecil tadi. Kalau membeli berarti sekalian perusahaannya. Contoh misalnya, Holcim, ini kabarnya, ini kabar dengar. Jadi Holcim itu mau dijual, sudah dibeli ya? Sama? Hampir semen Indonesia, semen Gresik ya. Makanya beberapa waktu yang lalu logonya sudah jajar semua ya. Biasanya kalau GTM punya uang bagus juga yang beli semen Gresik. Kabarnya berapa triliun? 2 triliun kan? Mas di sini ada yang ikut tanda tangan di sini. sangat bersih. Nah, kayak gitu kan berarti misalnya ada orang, jadi sangat susah untuk dijual belikan dengan yang sifatnya kecil-kecil tadi, karena ada korporat yang lebih besar lagi. Nama itu yang kemudian tidak bisa dibeli oleh sedikit-sedikit orang gitu ya, tapi ini adalah merek perusahaan. Sehingga kalau pakai akad jual beli hanya dengan kondisi seperti ini agak susah. Kecuali kalau langsung perusahaan besarnya dibeli oleh perusahaan yang besar lagi, misalnya gitu.
mungkin gitu ya. Jadi agak agak apa ya, agak sulit kalau menggunakan akad jual. Baik ya, mungkin itu. Ada pertanyaan mungkin di masalah yang lain juga nggak apa-apa, silakan. Untuk mengatakan satu transaksi, misalkan satu transaksi ya sama yang sama, tapi penggunaan dua akad. Jadi misalkan kayak orang tadi, orang mau bangun rumah, jadi material kita yang nyuplai, jadi pihak nasabah itu beli material ke kita, kemudian untuk tenaga kerja juga kita yang menyediakan. Itu kan dua akad, kita jual beli sama dijalur untuk tenaga kerjanya. Itu dibolehkan apa tidak? Kan sekali transaksi. Misalkan masalah angsuran nanti kan, jadi nanti harga jual belinya itu berapa, terus nanti yang itu sewanya berapa, nanti pas realisasi di komputer itu biasanya saya jadikan satu. Jadi nanti total pembiayaan kita jadikan satu, nanti yang suruh berapa kali itu langsung kita total. Boleh apa tidak? Iya, berarti ini kan sama-sama utang kan ya? Ya, sama-sama pembiayaan, Iya. sehingga tidak ada pembelian yang sifatnya salah satunya menggunakan uang cash kan nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dalam hal ini kan masih akadnya masih satu akad pembiayaan utang apa? Bukan utang piutang. Kalau utang piutang kan nggak boleh ada lebih kan ya? Apa itu? Akadnya pakai apa itu? Murabah sama jauh. Murabahah sama Jadi jar. biasanya itu, jadi nanti kita akadkan yang murabah dulu, kalau sudah selesai baru kita akadkan yang kedua itu tenaga kerjanya. Jadi nanti kan sudah untuk jual beli barangnya kan tanya berapa, terus untuk tenaga kerjanya berapa kita jadikan satu, nanti diangsur berapa kali nanti terhitung barang. Insya Allah ini tidak termasuk jual beli dalam dua akad dalam suatu transaksi, insya Allah tidak ya. Karena hakikatnya adalah jadi nasabah ini kan ibaratnya ingin pembiayaan kan dengan kita ya, dengan BTN misalnya. Maka yang pertama adalah akad apa namanya murabahah. Dengan adanya barang yang tadi sudah ditransaksikan dengan cara murabahah. Kemudian ternyata kan kita nggak mensyaratkan kan, artinya Pak ini ya tak kasih murabahah tapi nanti tukangnya ya jangan harus ambil dari saya. Nah kalau seperti ini berarti kan ada dua akad, ada kesepakatan yang akad kedua ini berdampak dari akad pertama. Tapi misalnya kemudian pihak nasabah ini, oh ya sekalian ya saya juga ingin mengajukan tukangnya, berarti kan ada akad kedua yang ini secara akad terpisah dari akad yang pertama, dan meskipun masih dari nasabah yang sama, akan tetapi kan ini hakikatnya kan pengajuan pembiayaan. Yang dimaksud dua akad itu kalau tadi, sehingga tadi ya misalnya utang piutang, kemudian yang kedua ada jual beli yang ini mengikat. Kalau ini kan sudah terpisah insya Allah ya. Jadi akad yang pertama karena juga yang kedua mengajukan pembiayaannya kepada BTN lagi, dan ini murni inisiatif dari pihak yang nasabah ya, pihak kedua, maka insya Allah tidak dikatakan dua akad dalam satu transaksi. Hukumnya boleh-boleh saja. Kalau yang akad tukangnya tadi bagaimana pelaksanaannya? Jadi nanti kita bersama kita yang mencarikan tukang, jadi kita untuk pembayaran tukang nanti kan pihak kantor yang transaksi. Jadi kita nanti carakan sampai selesai, nanti biayanya kan sudah ada kalkulasi biasanya pakai sistem borong. Yang bayar kantor atau orang kantor ya? Insya Allah kalau kantor nggak apa-apa. Kalau yang bayar yang orangnya, nah ini khawatirnya kita hanya memberikan uang, tapi kemudian kembali kita dengan cara berlebih, khawatirnya gitu. Tapi kalau kantor yang bayar, insya Allah ibaratnya sudah kita beli jasa tadi, kemudian kita jual kepada nasabah. Insya Allah tidak masalah, boleh-boleh saja ya. Baik, seperti itu. Ada yang lain? Kemarin 3 hari yang lalu itu ada salah satu anggota BPR itu yang membutuhkan dana, termasuk
jajaran di atas. Karena beliaunya itu beli rumah plus tanah itu 800-an juta. Dibayar karena sertifikatnya 2, yang satu sudah selesai, yang satu belum. Nah, yang satu ini uangnya sudah masuk 100 juta. Kita kemudian mau kurangannya ini karena orangnya ini butuh. Yang beli ini mau uangnya mau dikasihkan kurang sehingga mau pembiayaan di kantor. Kemudian kita kasih solusi untuk mengembalikan uang yang sertifikatnya yang satunya itu, yang satu sertifikat sudah selesai. Karena berdampingan gini kalau ditetap 800 juta. Tapi jual belinya berbeda, terpisah. Kemudian wah gak ngarah dipercaya Pak. Nek wong iki ape nilai duit kan baru negeri. Sopo ae gak ngarah percaya karena memang sudah hancur namanya itu yang pemilik usaha. Apakah ada solusi lain? Tidak ada. Tidak ada. Solusinya cuma saya bisa masuk itu kalau uangnya jenengan dikembalikan. Terserah mau usaha di mana terserah. Tidak ada solusi lain. Ada, tapi akarnya pembahasan saja. Kayaknya rugi Pak, karena jumlah yang kurang itu sekitar 250-an. Kemudian kembali lagi ke saya. Ini Pak, saya punya tanah 2. Sampai beli atau dibeli kantor, nanti tak beli lagi. Sama saja Pak, ini tidak bisa ini masuk ke bayi ulinan, malah ini dilarang. Ini ngono Pak, kembali lagi pulang. Besoknya kembali lagi ke rumah, ke musola. Ngomong, ternyata orangnya yang butuh uang ini, yang menjual rumah itu ternyata uangnya mau dibelikan rumah. Mau dibelikan rumah sehingga dia nek aku gak nyekel duit ora iso nyang rumah. Sedangkan sertifikat yang dijual ini dibayar. Nah, yang mau beli kalau sertifikatnya enggak keluar juga enggak mau. Nah, kemudian bilang ke saya, siapa digawe tuku omah? Gitu Pak. Tuku omah. Misalnya saya orangnya mau beli rumah, kemudian saya yang beli di BTN. Misalnya orangnya yang rumahnya yang dijual ini mau pindah rumah, kemudian tak punya uang, minta uang yang membeli, kantor yang beli dulu. Iso orang. Saya kira-kira bisa, tapi saya masih ragu. Tak tanyakan dulu sama Ustaz Aziz. Misalnya orangnya yang menjual tanah plus rumah ini sudah dapat rumah, kemudian bilang sama yang beli rumahnya awal tadi, yang mau beli ini ke BTN. Jadi yang beli itu adalah katakan yang beli ini si A, beli tanahnya si B mau beli tanahnya si C. Kemudian si A ini ke BTN, yang beli tanah plus rumah ini untuk si B. Skemanya gitu. Si A ini beli ke BTN secara cicilan, tapi rumahnya ini setelah dimiliki si A dikasihkan si B dengan harga, katakan rumah itu belinya 100 juta misalnya, maka harga 100 juta ini dikasihkan si B untuk bayar tanah yang dibeli si A ini. Si A beli di BTN tentunya 100 lebih, katakan 110 kan, maka si A ini yang maksud di BTN. Apakah seperti ini boleh? Kemarin saya bilang kemungkinan B
Bisa Pak. Tapi saya kok masih ragu karena ada empat melibatkan empat orang, empat orang. Tapi yang berurusan dengan BTM itu adalah si A. Setelah ini dimiliki si A, barang ini mau dikasihkan si B dengan nominal tadi 100 juta itu belinya BTM. Tidak semua, katakan belinya 110 dikasihkan ini 110 ya. Seperti itu gimana? Ya, sedikit mengkoreksi yang pertama tadi ya. Kalau misalnya ada orang beli dari kita barang, ya, si A punya sepeda motor, kemudian dijual ke si B. Pak, saya jual sepeda motor dengan 10 juta, tapi nanti kalau saya punya uang 10 juta lagi, saya akan beli sepeda motor saya lagi. Ini namanya bai'ul wafa, jual beli wafa, dan memang hukumnya juga nggak boleh. Meskipun nanti juga para ulama beda pendapat tentang jual beli wafa ini. Jadi jual beli sebenarnya ini hanya akal-akalan kayak gade saja sebenarnya. Tapi diangkatkan seperti jual beli. Saya jual motor saya dengan 10 juta, si A jual sepeda motornya ke si B 10 juta. Tapi si A ini waktu akad, saya jual ya motor saya, tapi nanti kalau saya punya uang 10 juta ya tak beli lagi motor saya. Ini nggak boleh, ini namanya jual beli wafa, dan sepakat kebanyakan para ulama tidak membolehkan jual beli. Meskipun akadnya jual beli ya, tapi ini hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan barang yang lagi. Hakikatnya adalah dia pinjam uang gitu saja kan. Tapi jaminannya sepeda motor, kalau punya uang dibeli lagi sepeda motornya. Ini tidak boleh. Kalau jual beli inah itu si A punya sepeda motor, dijual kepada si B dengan harga cash. A jual sepeda motor ke B, harga cash 10 juta misalnya. Kemudian si B yang sudah punya sepeda motor tadi, kan si A punya sepeda motor dijual ke si B dengan harga 10 juta cash. Si B yang punya sepeda motor menjual kembali sepeda motornya kepada A dengan harga 15 juta, lebih tinggi nilainya, dengan cara dicicil, dengan cara kredit. Ini hukumnya dilarang, namanya jual beli inah. Ini pengelabuan riba ya. Pengelabuan riba, harganya adalah utang piutang yang dikembalikan dengan cara kredit. Maka ini dilarang. Nah, kalau yang tadi kira-kira ada unsur jual beli inah atau tidak ya kira-kira? Tinggal melibatkan berapa orang tadi? 4 ya. Kita pasang gini saja biar memudahkan untuk menggambarkan. Ini misalnya BTM, kemudian ini si A, si B, si C, gitu ya. Objek yang akan ditransaksikan berupa rumah plus tanah plus rumah, nah gitu ya. Rumah ini milik siapa? Katakan milik si B lah. Milik si B. Rumah ini milik si B ya. Pemilikannya ada sertifikat tanah dan seterusnya ya. Nah, kemudian rumah ini mau dijual kepada Si C yang ini ya. Rumah ini mau dijual kepada si C dengan harga katakan 200 juta. 200 juta. Dijual ke C 200 juta. Kemudian si C punya uang atau tidak? Ya, tak punya. Nggak punya uang. Akhirnya mau Punya tapi kan 100. 100, masih 100 ya, masih Kurang 100. kurang 100. Akhirnya si C ke BTN. menyampaikan ke BTN. Ya. Nah, kemudian saya kan tidak bisa masuk karena uangnya sudah masuk 100. Ini sudah angkat ya? Ya, sudah angkat dengan dibayar 100 juta. Ya. Saya suruh untuk mengembalikan uangnya si C itu. Si B mengembalikan kepada C. Ya, setelah dikembalikan saya akan bisa masuk. Setelah itu baru saya menjual si C. Ternyata si C itu bilang, wah, karena iso. Nah, maksudnya seperti si B ini di mata masyarakat sudah cacat. Katakan dia apalagi uang 100, uang
juta 2 juta itu kesulitan. Akhirnya ya saya tidak bisa Pak, kalau seperti ini bisa kayak apa kasar, tapi saya rugi, saya nggak mau. Akhirnya juga nggak tahu, dipotong lagi sama yang si B. Ternyata dia butuh uang itu untuk membeli rumah. Nah ini membeli rumah, katakan beli rumah kepada si D. Si A tadi yang ingin. Ya si B ini, si B beli rumah sama si A. Nah uang dari si C kan mau dibelikan, uang dari si C itu mau dibelikan rumahnya si A. Nah si C tidak punya uang, sehingga mengajukan ke BTN untuk membelikan rumahnya si C tadi, si A. Sehingga katakan misalnya di ACC gitu, si A kantor ini beli rumahnya si A. Kemudian si kantor transaksi kepada C. Kantor transaksi ke C, ini saya beli 100, jual dengan 120. Maka kantor dapat untuk 20 juta Dengan cara kredit. Setelah si rumah si A ini dimiliki si B, si C, kemudian dikasihkan kepada si B dengan akad tadi. Ini dana kurangan saya 100 juta, sudah tak belikan rumah yang sampean minta Dengan harga berapa? 120, dengan harga kalau sini kan harga 100. Ya. Si C ngasih 100 dengan wujud rumah tadi. Ya. Tapi si C bayar ke BTN 130. Sekarang kan tadi sebenarnya utang dari C ke B ini kan 100 ya. Ketika kemudian tadi dibayar dengan beli rumah tadi, dikasih dengan rumah, berarti kan totalnya 120. 20, tapi dikasihkan si B 100. Berarti yang 20 itu ditanggung si C. Ya, yang nanggung si C. Jadi yang nanggung keuntungan BTN itu tidak si B, tapi si C yang nanggung. Nah ini kan saya kira-kira boleh Pak, cuman saya kok masih ragu ini. Masalahnya melibatkan 3, 4 karena dia bukan masih 100, tapi dibayar tidak dengan uang, tapi dibayar dengan rumah tadi itu, maksud saya. Nah ini boleh kan apa tidak? Bulat ya. Iya, karena saya belum berani. Alam ya. Memang kalau kita lihat secara sekilas akad ini memang terpisah. Karena pada hakikatnya masalahnya sederhana ya. Masalahnya adalah sederhana karena si C beli rumah kepada si B yang belum lunas. Masalahnya kan itu saja kan. Kalau misalnya si C ini punya uang 100 juta, selesai masalah. Maka dalam hal ini secara akad kan si C berakad dengan si B, berakad dengan BTN untuk membeli rumah yang diinginkan oleh si B. Berarti ini kan secara akad dengan BTN kan akad murabahah. Dengan akad murabahah. Nah sekarang rumah yang kemudian ingin dimiliki oleh si B ini kan juga kriterianya yang memiliki kriteria si C atau si B? Si B. Padahal yang membeli si C. Berarti ini kan ada hubungan kerja lagi kan? Nah. Ya. Sehingga murni rumah ini bukan milik si C, tapi milik si B hakikatnya. Yang bayar si C. Untuk istilahnya menutupi hutang tadi. Menutupi hutang tadi. Sini dikhawatirkan nanti gini. Jadi
meskipun nanti melalui si C, kan gitu ya. Sehingga dalam hal ini ada dua kondisi ya. Dua kondisi, yang pertama adalah ini akad terpisah. Ini dengan ini akad si C, BTR dan pemilik barang ini kan akad tersendiri. Ketika akad tersendiri ini hasil akhirnya rumah itu kan dimiliki oleh si B, si C. Yang rumah ini kemudian dibayarkan kepada si B untuk membeli atau untuk melengkapi akad yang pertama tadi, kan gitu kan. Maka kalau dari yang kondisi yang pertama ini akadnya kan terpisah. Akadnya ini tersendiri, ini akad tersendiri sampai si C ini punya rumah, dan ketika dia punya rumah, terlepas nanti apakah kredit atau tidak kan ini terlepas dari itu. Yang jelas hasil akhir rumah ini sudah dimiliki oleh si C. Si C menjadikan rumah yang dimilikinya untuk membayar rumah dan tanah yang dimiliki oleh B yang masih terhutang oleh C. Nah, gitu ya. Maka seolah-olah ini akad yang terpisah. Jadi dari sini saja, kalau dari sini ini hukumnya kan boleh, karena akadnya terpisah hakikatnya. Hakikat akadnya adalah terpisah. Yang kedua, kira-kira akad di mana C membeli rumah, hakikatnya kan ini rumah tadi kan ingin dimiliki, yang kemudian dimiliki juga nanti dibayarkan kepada si B. Kira-kira C ini ketika beli rumah tahu nggak si B? Tahu. Mestinya tahu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan tadi. Dikhawatirkan hakikatnya kan ini utang dengan utang, karena ini ada kredit juga kan nanti, ada pertambahan uang juga. Ini yang dikhawatirkan ya tadi muter saja pengelabuan pembayaran utang dengan cara baikul inah yang seperti tadi. Sehingga dari sini wallahu alam kalau satu sisi dilihat ini sudah terpisah akadnya, tapi masalahnya meskipun sudah terpisah kan tidak bisa dilepaskan dengan si kebutuhan si B. Dan ini yang dikhawatirkan tadi, perpanjangan dari baikul inah, karena memang hakikatnya jual beli yang kemudian ada unsur lunas tapi dengan masih ada kreditan juga. Ya, antara dua hubungan itu ya. Satu sisi sudah menjadi jual beli yang terpisah, tapi kemudian satu sisi masih melibatkan si B ini. Dan hakikatnya yang punya kepentingan adalah si B. Yang punya kepentingan adalah si B. Baik. Lebih baik ditinggalkan. Ini atau sambil saya coba cari dalil yang lebih kuat lagi, karena si B ini masih juga punya peran, dan tentu masih punya peran. Hakikat rumah yang dibeli dari C ini tetap tidak bisa lepas dari unsur yang diinginkan oleh si B. Orangnya ini butuh cepat Pak, pokoknya yang butuh jawaban cepat nih. Karena yang si B ini memang benar-benar betul Si B-nya ya, karena mungkin kan usahanya hancur, usahanya si B ini hancur sehingga aset-asetnya itu semua dijual, sehingga dari aset terakhir rumah itu mau dibelikan rumah yang agak kecil sehingga dia bisa, ini memang sulit saya. Nah, terakhir ada solusi seperti itu. Jangan tanyakan dulu. ya. Atau si C ini punya rumah lagi nggak? Ya, tanahnya banyak. Ya. Nah, tanah banyak, cuman misalnya kok ada rumah juga yang nganggur, katakan dikasih rumahnya si C, nggak cukup. Artinya masih banyak rumahnya si C tadi Ya. daripada hutangnya ini. Katakan hutangnya 100 itu, asetnya si C yang rumahnya nganggur itu mencapai 300-an. Ya, dan malah hutang. Kalau aset tanah banyak. Nah, atau bisa jadi salah
Walaupun ya tak itu apa saya kalau ini saya beli jadi terserah saya mau tak jual kemana terserah saya gitu kan tak berani masih iman barangnya juga. berarti harus lebih baik Ya tadi dari kecuali kalau tadi ya dia memang si C ini karena punya aset banyak, ya salah satu asetnya saya dijual. Tapi kan dia tidak melibatkan dengan transaksi dengan yang lain. Ya sudah murni kepemilikan pribadi, dijual dia punya uang untuk menutupi hutang 100 juta tadi. Artinya kan hanya dijual barangnya untuk membeli barang yang lain, sebenarnya sama juga kan. Daripada ini muter tadi itu, ya ini beli rumah, rumahnya kemudian dicicil dibeli dengan cara kredit untuk membayar si B yang dia masih punya hutang kepada si B. Lebih-lebih rumah ini adalah pesanannya dari si B, karena ini si B punya keinginan untuk beli rumah ini. Jadi sudah dipotong saja alurnya ini, ya diutamakan dia punya aset itu yang dijual untuk melunasi hutang yang pembelian rumah yang belum selesai. ada lagi kemarin itu ada dari MTS Jogja itu sih dia ke Suri 5 kemudian mampir ke sini rencananya juga membuat DPR kemudian tanya-tanya tentang akad dan sebagainya kita jelaskan insya Allah juga masuk kemudian tanya gini saya juga sulit jawabnya kalau transfer itu pakai akad apa kalau titipan maka nomor serinya kan harus sama nah transfer itu nggak mungkin uang yang dari sana itu kemudian nyampe ke yang bersangkutan pasti beda itu pakai akad apa transfer Iya. Yang paling tepat yang tol. Oke. Ya. Jadi ketika kita mentransfer jumlah uang, akadnya adalah kita memberikan pinjaman kepada Nah, bank ataupun yang lain. kemudian diambil Ya, kemudian uang itu kan sampai diambil kepada pemilik dengan tentu nominalnya kan sama kan. Maka akadnya adalah uang yang kita berikan berarti melalui bank masuk atau kita transfer ke bank masuk atau untuk orang lain. nah, saya ke bank Ya. kemudian saya transfer ke Mas Yanto Jadi alamat rekeningnya alamat Mas Yanto melalui jasa bank. nah, Nah kalau yang seperti ini berarti akadnya adalah akad ijarah sewa jasa bank. Ya. Sama kayak misalnya kita punya barang, kita mau antar ke alamat yang bersangkutan. Apakah kita nggak kena jasa untuk sampainya barang tersebut kepada alamat? Mesti ada. Nah, uang yang kita transfer pada akadnya kalau untuk orang lain, akadnya adalah ijarah tadi. Jadi kita menyewa jasa bank untuk mengirim uang yang kita ingin kirim ke alamat yang ingin kita tuju. Jadi akadnya adalah kita menggunakan akad ijarah sewa jasanya bank untuk mengirimkan uang yang akan kita kirim kepada yang bersangkutan. Kemudian bank ini ketika uang tadi kita sudah masuk, otomatis bank ini akan mentransfer uang yang kita miliki kepada tujuan. Dan ini kan butuh biaya jasa. Jasa itulah yang kita bayar. Sehingga di sini akadnya bukan akad pinjam meminjam, tapi jasa itu tadi yang kemudian kita bayar sebagai bentuk layanan jasa yang kita dapatkan. Nah, ini kalau transfernya ke orang lain ya. Kalau transfernya antar bank, sesama kita transfer ke misalnya bank yang kemudian kita tuju untuk nabung itu akadnya, maka ini akadnya kolak. Karena langsung bismillah kita akan menaruh uang kita di bank. Tapi kalau untuk orang lain, bahwa ini akadnya adalah kita menggunakan jasa bank untuk mengirimkan uang itu kepada alamat yang kita tuju. Mungkin gitu ya. apa orangnya saya
kalau saya titip transfer, berarti uangnya kan nggak bisa harus sama karena titip. Karena wadiah memang nggak bisa mas, sehingga akadnya akad ijarah. Jadi itu harus ijarah. Iya, akad sewa jasa. Mau buat katanya di Jogja. Baik ya, cukup ini. Cukup ya, insya Allah. Demikianlah. Jadi untuk franchise, akad yang lebih tepatnya adalah kita ambil satu akad saja, mau pakai musyarakah atau pakai sistem ijarah, salah satunya bisa kita pilih sehingga insya Allah yang kita dapatkan termasuk pendapatan yang halal. Demikian, kemudian